syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25 pada toko Armada Furniture. Pada pembahasan kali ini yaitu terdiri dari 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka, dan bab ketiga yaitu tentang gambaran umum entitas. Langsung saja masuk kepada bab 1. Latar belakang. Menurut Mulyadi, akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi. Sedangkan tujuan dari sistem adalah menggabungkan berbagai bagian yang memiliki fungsi independen untuk mencapai tujuan yang sama. Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari kegiatan pencatatan keseluruhan transaksi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Transaksi keuangan ini timbul karena terjadinya pembelian dan penjualan. Laporan keuangan berguna untuk mengukur perkembangan usaha dan melihat perkembangan kinerja suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar, tetapi perusahaan seperti usaha mikro kecil menengah juga melakukan penyusunan laporan keuangan. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Begitu juga dengan perkembangan teknologi akuntansi yang terkomputerisasi. Yang dulunya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual. Namun seiring berkembangnya teknologi, pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi Asian Business Software Solution atau disingkat dengan ABSS versi 25. Aplikasi ABSS Accounting ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu dengan menginputkan transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan ke dalam fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ABSS tersebut. ABSS Accounting ini merupakan versi terbaru dari program Mayobi Accounting yang berganti nama mulai 1 Januari 2018. Beberapa alasan perusahaan menggunakan aplikasi ABSS Accounting ini adalah untuk membantu proses pengerjaan akuntansi supaya lebih cepat, tepat, dan akurat, karena aplikasi ini mudah dimengerti oleh orang awam yang kurang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan akuntansi serta aplikasi. Ini bisa digunakan pada berbagai jenis usaha, salah satunya yaitu usaha mikro kecil menengah, toko Armada Furniture. Toko Armada Furniture ini merupakan usaha yang didirikan secara pribadi yang sudah berdiri sejak tahun 2007. Usaha ini bergerak di bidang manufaktur dan termasuk dalam jenis usaha mikro kecil menengah. Toko Armada Furniture ini beralamat di Jalan Bypass, Silvatorpo, Kelungguak, Kecamatan Keranji, Kota Padang. Di sini penulis tertarik melakukan penelitian salah satu usaha milik pribadi yaitu toko Armada Furniture, karena di mana pencatatan akuntansi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemilik toko hanya mencatat transaksi penjualannya saja dengan berdasarkan pada faktor-faktor penjualan yang ada, sedangkan pemilik sama sekali tidak melakukan pencatatan untuk pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Untuk itu saya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah
Bagaimana mengimplementasikan ABSS Accounting versi 25 pada toko Armada Furniture dalam mengolah data transaksi. Dan yang kedua, bagaimana penyajian laporan keuangan dengan menggunakan program ABSS Accounting versi 25. Selanjutnya yaitu masuk kepada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama adalah untuk mempermudah toko Armada Furniture dalam mengolah dan melakukan pencatatan transaksi, dan yang kedua untuk menyusun laporan keuangan pada toko Armada Furniture secara terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya kontribusi penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat keilmuan dan manfaat praktik. Untuk manfaat keilmuan yang pertama, menambah sumber ilmu pengetahuan mengenai perhitungan harga pokok produksi dan penyusunan laporan keuangan yang terkomputerisasi pada toko Armada Furniture dengan menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Dan yang kedua yaitu sebagai referensi penulis lain yang dapat dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Selanjutnya manfaat praktik terbagi tiga. Yang pertama yaitu bagi penulis. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis, serta penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan aplikasi ABSS Accounting. Selanjutnya bagi perusahaan. Bagi usaha toko Armada Furniture, hasil dari tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemilik usaha dan sebagai sumber informasi tambahan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem terkomputerisasi. Selanjutnya bagi pembaca. Bagi pembaca dapat menambah literatur sehingga dengan adanya tulisan ini, pembaca dapat menambah wawasan, pemikiran, dan informasi mengenai laporan keuangan yang disusun dengan aplikasi ABSS Accounting. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada metode pengumpulan data dan yang kedua metode analisis data. Untuk metode pengumpulan data ini terbagi empat, yaitu yang pertama literatur, yaitu penulis mengumpulkan literatur yang diperoleh dari buku, internet, jurnal ilmiah maupun artikel sebagai bahan acuan dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan langsung dengan pemilik dan pekerja toko Armada Furniture untuk memperoleh data-data yang objektif dan berguna dalam penyelesaian tugas penulis. Selanjutnya observasi, yaitu mengamati dan melihat secara langsung proses produksi dan melakukan pencatatan data terhadap objek yang diamati. Dan yang keempat itu ada review dokumen, di mana melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen transaksi yang telah terjadi pada periode tertentu seperti waktu penjualan, buku catatan kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya metode analisis data. Adapun langkahnya yang pertama yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Yang kedua, memasukkan data yang diperoleh ke dalam aplikasi ABSS Accounting. Dan yang ketiga, memasukkan data transaksi selama periode tertentu pada aplikasi ABSS Accounting. Dan yang keempat, menyajikan dan mencetak laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini yaitu terdiri dari 5 bab, di mana bab 1 pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pusaka. Bab ini berisi tentang teori-teori berkaitan dengan laporan keuangan dalam ABSS Accounting, mulai dari pengertian akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, SAK, EMKM, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur, dan gambaran umum ABSS Accounting. Selanjutnya bab 3 yaitu gambaran umum entitas. Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah umum toko Armada Furniture, struktur organisasi, serta penjelasan tentang kondisi perusahaan saat ini.
Yang keempat yaitu temuan dan analisis. Bab ini membahas tentang uraian permasalahan yang terdapat pada perusahaan toko armada furnitur, analisis masalah pada laporan keuangan tentang ABSS accounting pada usaha toko armada furnitur, dan informasi umum perusahaan, perhitungan harga produksi, dan cara menilai ABSS accounting versi 25. Selanjutnya bab kelima yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang diberikan pada toko armada furnitur sebagai bahan masukan sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pihak perusahaan. Selanjutnya masuk kepada bab 2 mengenai tinjauan pusaka. Menurut Bahri, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Untuk bab tinjauan pusaka ini mungkin saya tidak akan membahas secara detail karena waktu yang terbatas. Selanjutnya masuk kepada bab 3. Bab 3 ini berisi tentang bagaimana sejarah entitas, struktur organisasi dan kondisi perusahaan saat ini. Yang pertama yaitu masuk kepada sejarah entitas. Toko Armada ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Usaha ini beralamat di Jalan Bebas, Simpang Paruko, Palumbor, Kecamatan Kranji, Kota Padang. Usaha ini awal mulanya berdiri pada tahun 2007 oleh Bapak Armadaus beserta dibantu oleh orang tuanya. Sebelumnya beliau merupakan seorang tamatan sekolah menengah atas yang bekerja dengan orang yang membuat berbagai macam produk furnitur ini. Namun karena beliau memiliki skill dan tekad yang kuat, beliau tergerak untuk membangun usaha sendiri, yaitu toko Armada yang diambil dari nama beliau yaitu Armadaus. Toko Armada Furnitur ini memproduksi berbagai macam produk seperti kamar set, meja makan, lemari pajang, dan produk lainnya. Selanjutnya toko Armada ini mengalami perkembangan yang pesat. Yang awalnya hanya memiliki satu toko yaitu di Jalan Bebas, sekarang sudah bertambah satu cabang di Jalan Sungai Dalang, Bandar Buat, Kecamatan Bawah, Kota Padang. Pada saat ini beliau menjalani usaha bersama istrinya yaitu Ibu Rumalawi. Usaha ini melakukan sistem penjualan secara tunai dan non tunai atau kredit. Setiap pelanggan yang melakukan pembelian di toko ini baik akan diantarkan oleh pihak toko dengan tanpa biaya ongkos. Jika alamat tujuan antar masih di sekitar Kota Padang, namun jika untuk luar Kota Padang akan dikenakan biaya ongkos untuk tambahan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini terdiri dari pemilik usaha yaitu Bapak Armadaus sendiri. Selanjutnya itu ada bagian produksi, bagian finishing, dan bagian administrasi. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama adalah pemilik usaha yaitu Bapak Armadaus. Bapak Armadaus bersama Ibu Rumalawi, beliau bertugas memimpin, mengawasi jalannya usaha serta mengambil keputusan penting terkait dengan usaha yang dijalannya. Selanjutnya bagian produksi. Pada bagian produksi ini terdapat 8 orang karyawan. Tugas dari bagian produksi ini yaitu melakukan pemotongan bahan baku yang akan diolah, lalu proses penghalusan atau pengetakan kayu, dan dilanjutkan dengan perakitan yaitu menggabungkan bahan baku menjadi kerangka produk jadi. Selanjutnya bagian finishing. Pada bagian finishing ini terdapat 2 bagian yaitu bagian pendompelan dan bagian pengecatan. Untuk bagian pendompelan ini terdapat 4 orang karyawan yang bertugas untuk memberi
kegiatan finishing terhadap produk yang sudah rakit tadi dan sudah diberi jongkol. Selanjutnya bagian administrasi. Pada bagian administrasi ini terdapat 3 orang karyawan yang bertugas untuk menjaga toko dan melayani pelanggan dan melakukan perhitungan bagaimana pemasukan per bulan. Selanjutnya kondisi perusahaan saat ini. Pada saat ini toko Armada Furniture memiliki karyawan sekitar 20 orang yang bekerja sesuai dengan bidangnya bagiannya masing-masing. Toko Armada Furniture ini setiap bulannya hampir meraup omset 100 juta. Selain itu, toko Armada Furniture ini hanya melakukan pencatatan untuk penjualan saja dengan menggunakan faktur penjualan. Sedangkan untuk pencatatan uang keluar yang terjadi selama proses produksi tidak dilakukan pencatatan secara detail. Baiklah,